Saat ini masih ada peninggalan yang masih layak dan perlu kita cermati. Seperti halnya Arca Totok Kerot yang merupakan bukti peninggalan dari Kerajaan Pamenang. Arca ini berada di Desa Bulusari, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Sudah menjadi suatu hal yang umum bagi kita semua bahwa Arca Totok Kerot atau Dwara Pala tak pernah berdiri sendiri. Ia selalu diciptakan berpasangan. Arca Totok Kerot ini menjadi berbeda karena ia berdiri sendiri. Meskipun mempunyai ciri sebagai Dwara Pala dan berdiri sendiri, Arca Totok Kerot atau sosok raksasa yang hampir setinggi 3 meter ini yang terbuat dari batu andesit merupakan sosok arca peninggalan sejarah masa lalu dari Kerajaan Pamenang Kediri. Hal ini bisa dilihat dari hiasan Candrakapala berupa tengkorak bertaring di atas bulan sabit. Hiasan Candrakapala sendiri merupakan lambang dari Kerajaan Kadiri. Dan hiasan ini berada di atas kepala Totok Kerot. Kemungkinan Arca Totok Kerot merupakan sebuah penjaga pintu masuk sebuah candi. Keadaan Arca Totok Kerot sangat mengenaskan. Tangan kirinya sudah hilang dan ada sebuah kerusakan di lengan kanannya. Arca Totok Kerot mempunyai kalung dan anting bermotif tengkorak dan hiasan di dadanya, serta memakai aksesoris di tangan, kaki, serta di perutnya. Dengan posisi berdiri, duduk jongkok bertungku pada satu kaki. Wajahnya menyeringai tanpa mahkota. Lengan kanannya patah dan terdapat beberapa kerusakan pada bagian kepala dan lengan kirinya. Arca Totok Kerot ini juga tidak memegang gada, seperti halnya Arca Dwara Pala pada umumnya. Atau mungkinkah bagian tangan yang hilang dari arca ini memegang senjata tersebut? Mengenai siapa sebenarnya Totok Kerot, dalam sebuah cerita rakyat yang terkenal di Kabupaten Kediri,
bahwa Arca tersebut adalah penjelmaan putri cantik dari seorang Demang di Lodoyo, Blitar. Dia bersikeras ingin diperistri oleh Sri Aji Jayabaya. Meskipun keinginannya tersebut ditentang oleh sang ayah, sang putri nekat datang ke Kediri dan terlibat peperangan dengan pasukan dari kerajaan, di mana dikisahkan kemenangannya berpihak kepadanya. Sebagai tuntutan atas kemenangannya tersebut, sang putri bersikeras ingin bertemu dengan Sri Aji Jayabaya, di mana bila keinginannya tidak dikabulkan, dia akan membuat onar. Tuntutan sang putri akhirnya terkabulkan, di mana saat berhasil bertemu dengan Sri Aji Jayabaya, ia kembali menyampaikan keinginannya untuk diperistri. Namun sayangnya Sri Aji Jayabaya bersikuku menolak keinginan sang putri. Dan disitulah terjadi peperangan antara keduanya. Setelah sang putri mendesak Sri Aji Jayabaya untuk menikahinya, Sri Aji Jayabaya pun tidak tinggal diam. Beliau mengeluarkan sabda dengan menyebut sang putri memiliki kelakuan seperti buto. Hingga akhirnya terwujudlah sebuah arca raksasa yang kini disebut Totok Kerot. Soal asal muasal nama Totok Kerot, dari mana kami juga belum menemukan jawabannya. Diperkirakan tahun 1981, pada saat itu penduduk sekitar melaporkan ada benda besar. Benda besar tersebut ada dalam sebuah gundukan di tengah sawah dan di bawah naungan pohon besar. Pada tahun tersebut, gundukan tersebut akhirnya dibongkar hingga memperlihatkan sosok Arca Totok Kerot. Namun penggalian saat itu hanya menampilkan separuh badan, hanya bagian atas dari arca. Konon yang diceritakan bahwa Arca Totok Kerot pernah dipindahkan di alun-alun. Pada saat itu pemindahan Arca Totok Kerot ke alun-alun dilakukan dengan cara digeret dengan 7 ekor kerbau. Namun sayang sekali 7 ekor kerbau tersebut mati di tengah jalan. Secara misterius akhirnya Arca Totok Kerot tersebut berpindah tempat ke asalnya. Pada tahun 1983, pemerintah mulai memperhatikan jalan daerah di sekitar Arca dengan membangun jalan menuju Arca. Sayangnya pada waktu itu Arca tetap dibiarkan terpendam setengah badan. Lalu pada tahun sekitar 2000-an, Arca berhasil diangkat dan dinampakkan keseluruhannya. Tanah yang tadinya berbentuk lubang cekungan diratakan dan pohon yang menaunginya ditebang. Dan akhirnya hingga saat ini Totok Kerot di dalam pagar yang terkena terik panas, dia tetaplah sendirian. Sekitar tahun 80-an berselang setelah arca ini diketemukan,
Cerita dan legenda mistis tersebut mulai banyak diketahui oleh warga sekitar.